bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswono. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Siswono. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak Siswono? Alhamdulillah, Bu, sehat walafiat. Ini Pak Siswono, pada kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Siswono sudah meluangkan waktunya, Pak Sis ya. Oke, siap, Bu. Ini kita itu akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, yang nantinya saya akan mengamati pembelajaran di kelas yang akan Pak Siswono lakukan. Nah, tujuannya apa Pak Siswono melakukan supervisi atau pengamatan di kelas itu? Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Siswono lakukan. Kemudian kita melakukan pra-observasi ini tidak lain atau tidak bukan juga untuk sebagai langkah awal atau persiapan awal Pak Siswono untuk melakukan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas agar Pak Siswono itu lebih siap dan lebih percaya diri. Siap, Bu, siap, Sehingga siap. pembelajarannya nanti lebih baik. Itu Pak Siswono ya. Oke, siap, Bu, Pak. Nah, Pak Siswono, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan. Kira-kira Pak Siswono, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Pak, terkait untuk rencana tujuan saya kira-kira adalah untuk siswa nanti bisa memahami dan juga menentukan hasil dari refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Oke, luar biasa Pak Siswono ya. Berarti ada tujuan pembelajaran satu yang ingin dicapai ya Pak Ya, Siswono ya. betul. Oke, selanjutnya Pak Siswono, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi? Kalau areanya itu saya akan nanti akan melakukan dan juga area dari keterampilan, Bu. Ya, berarti ada area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek keterampilan dan aspek pengetahuan. Oke, Pak Siswono. Selanjutnya Pak Siswono, ya saya ingin mendengar ini. Apa ini, Bu? Ya, apa rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan Pak Siswono, misalnya dari strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya dan juga metode pembelajarannya Pak Siswono. Rencananya itu saya akan menggunakan yang namanya modelnya menggunakan model base learning, yaitu terkait dengan permasalahan terkait dengan pencerminan. Oh iya. Kemudian strateginya berupa nanti saya akan adalah menggunakan diferensiasi, ya, di mana nanti sebelum diskusi anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan minatnya, kemudian karakternya anak juga untuk memudahkan nanti dalam membuat kelompok dan juga menyelesaikan. Nanti yang strategi yang ingin Pak Siswono gunakan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang tentunya terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Pak Siswono ya. Terus ada media yang metode yang ingin digunakannya yaitu modelnya itu berbasis masalah. Terus metodenya menggunakan tadi minat Bapak sehingga bisa memudahkan untuk berkelompok, tanya jawab Pak Siswono ya, dan berkesan tentunya. Baik Pak Siswono, untuk pertanyaan berikutnya yaitu Pak Siswono ya, bagaimana
dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan nanti di kelas? Media yang saya gunakan nanti karena materinya itu pembinaan yang pertama adalah saya mencoba membawa metode materinya kan. Yang kedua nanti menggunakan HPD dan kita lupa menggunakan desktop dan juga PowerPoint. Itu untuk medianya itu. Berarti alat yang banyak cermin ya, Betul sekali. KPD untuk latihan anak, PowerPoint. Baik, Pak Siswono, selanjutnya kira-kira kapan Pak Siswono akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan kelas berapa Pak Siswono? Rencananya itu saya akan melakukan kegiatan ini pada hari Senin. Hari Senin. Oke. Nanti kelasnya yaitu kelas 9D jam ke-7. Jadi ya? Oke. Berarti Senin depan tanggal 4 Empat, November iya, ya, jam betul. 7.8 kelas 7D. Insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak untuk Oke. melakukan supervisi kelas, ya, Pak Oke. Siswono melakukan observasi pembelajaran di kelas. Oke, nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja sih. Siap Bu, yang dengan senang hati. terjadi di Oke, kelas. Bu. Baik. Kemudian sebelum kita akhiri ini Pak ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil observasi kita saat ini Pak Oh, Siswono? saya hari ini pun mendapatkan gambaran terkait dengan rencana saya besok mau melakukan kelas, ya, yaitu berupa media, kemudian juga strateginya itu apa, dan juga moodnya itu apa. Untuk memperbaiki ketika mengajar di Baik Pak Siswono, terima kasih untuk waktunya sama Bu Iva. bersedia berbincang-bincang dengan saya ya. Sampai ketemu lagi hari Senin dalam sesi observasi. Oke, ya. siap Bu Iva, laksanakan. Oke. Terima kasih, saya cukupkan Pak Siswono ya. Oke, Bu. Saya akhiri, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, oh kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa semangat? Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, nanti ketua kelas ya selalu untuk mau doa. Siap. Mas Fira? Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi ya sekalian. Oke, sebelum kita mulai ke materi, ini saya akan mengabsen dulu ya kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ratih Anggi Karima hadir. Oke. Reni Saputri. Oke. Revi Melinda. Ada sini ya. Ridho Tony. Rito Handri. Rizkia Rahmawati. Oke. Rizal. Oke, hadir. Rizal Fauzi. Rizko Dika. Oh izin, kemana dia? Berangkat izin. Oh izin. Oke, nanti datang. Kelewatan satu. Ya, maaf ya. Tenang Bu.
pada pagi yang cerah ini, ya, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, ya. Nanti diperhatikan supaya nanti bisa apa ya, membuat LK-nya, ya. Ini perhatikan, semuanya bisa menghadap ke Mas Emma, ya. Materi transformasi geometri untuk kelas 9, ya. Ini perhatikan. Oke. Nah, bagian dari transformasi geometri ini ada Ku tahu belajar bergerak. ada translasi, ada rotasi, ada dilatasi. Berarti ada 4 materi pada bab transformasi geometri yang akan kita bahas. Tapi pada hari ini kita fokus ke yang refleksi dahulu. Oke ya? Harus diperhatikan. Nah, apakah kalian di rumah, ya, ada cermin? Ya, yang nggak punya berarti harus nanti bisa tetangganya. Yang kedua, ini contoh cerminnya, ya. Nah, ini contoh pada waktu saya bercermin. Nah, kemudian kita lihat. Nah, apa yang dilihat ketika kamu bercermin? Ini ada bayangannya, betul ya? Ini pasti sedang bercermin dengan bayangannya. Mesti kudune sama bayangan kita ya, tidak berbeda. Yang berikutnya, nah ini kira-kira tadi bayangannya sama beda? Sama. Mungkin ya. Kalian amati manakah yang termasuk dari pencerminan. Kalau yang A, ya apa tidak? Yang A ini termasuk dari pencerminan. Betul ya? Kalau yang B, bukan. Ini nanti masuk ke translasi materi berikutnya. Kalau yang C, nah, ya sudah jelas awalnya, ya kayak gini, kemudian berubah menjadi kan ya. Ini nanti materinya rotasi putar. Oke. Kalau yang D, masuk determinan, ya, karena bayangannya itu sama seperti asalnya. Betul ya? Kalau yang E, ya, ini juga termasuk pencerminan. Ya. Kalau yang F, ini bukan pencerminan. Paham ya? Ini sekilas supaya kamu membayangkan nanti ketika masuk ke materi. Kemudian lanjut ke tujuan dari kita ini belajar itu apa? Ya. Yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat memahami dan menentukan hasil refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, ya, pada bidang kartesius. Nanti kita gunakan bidang kartesius. Oke? Yang pertama. Yang kedua, tujuan kita hari ini, kalian dapat memahami lagi, ini juga refleksi ya, terhadap sumbunya Y. Oke? Sama-sama pada bidang kartesius. Jadi pada pagi hari ini, kalian nanti belajar tentang memahami dan menentukan hasil refleksi terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Inilah gambar dari bidang kartesius. Oke ya. Nanti ada
Ini yang sumbu X yang mendapat X-nya sebagai cerminnya. Ya. Berarti yang datar ya, sumbu E, ya. Contoh. Kalau awalnya bayangannya itu di sebelah sini, awalnya ya, kira-kira nanti bayangannya di sebelah mana? Ini ya, ini kan? Tidak mau ke sini, nggak mungkin, ya, karena ini, benar ya? Ini konsep yang nanti kita gunakan. Ini perhatikan coba. Nah, ini namanya bidang kartesius, ya. Ada sumbu X sama sumbu Y. Ya, ini perhatikan. Nanti kita menggunakan titik. Perhatikan. Nah, satu, harus bisa menyebutkan titik ini di berapa koma berapa. Oke? Kira-kira di berapa ini? Titik awalnya kalau cek dulu ya. Nah, kalau A-nya awalnya adalah, nah, ini ya. Di sini ya, di sini dong. Berikutnya, nah, C-nya berapa itu? 9,4. Oke, saya coba apa ya sih? 9,4. Paham ya? Nanti, ya, ada 3 titik ini. Nanti kamu hubungkan. Berarti titik A ke B hubungkan B ke C, C ke A. Ya, sesuaikan dengan jumlah titiknya, paham? Kalau ini berarti ketika dihubungkan segitiga. Oke ya. Nah, ini titik awalnya. Jadi ini gambarnya, benar ya? Nah, nanti hasil refleksinya karena ini adalah sumbu X, maka sumbu X sebagai cermin. Ya, saya ini ya, ini nih. Kalau kamu pahami, ya, maka ini ke sini. Yang berubah itu yang Y-nya, ya. Yang depan sama ini kan 3, 5, sama ini 3, 5, 9. Oke. Yang belakangnya berubah, yang tadinya plus jadinya min, yang tadinya plus jadinya min, yang tadinya plus jadinya min. Ini namanya kebalikannya 1,5. Oke ya. Terus kalau ini berapa? Ini 8,2. Negatif 8,2. Bisa cek. Oke. Kemudian ini digabungkan ya titiknya menjadi sebuah trapesium. Betul ya? Nah, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X ini, ya. Kalau yang P ini jadi berapa dia? Kira-kira min 2 sama? Min 2. Kamu tanpa ya melihat ini kemudian pakai ini aja. Ya. Sing berubah yang belakangnya. Nek awalnya adalah berapa itu? Min 2,2. Nanti mesti bayarnya adalah min 2, berapa itu? Min 2 ya. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di berapa koma berapa? Ya, Mas Riko. Coba teruskan. Ya. Awalnya min 2, min 2. Nanti oke. Paham ya? Beri aplaus untuk Mas Riko. Oke ya. Berikutnya, nah, kalau paling titik Q, PQ ya, Q-nya adalah min 3, min 5, diterminkan terhadap sumbu Y, bayangannya ada di titik berapa, berapa. Selfie, maju ke depan.
Wah, tepuk tangan Mbak Selvi. Ini paham ya? Betul ya? Betul dong? Nah. Peggy, kalau titik R-nya R ada di min 7, min 5 dicerminkan terhadap sumbu G, maka titik R aksennya ada di berapa Mbak? Viana. Berapa? Ya. Oke. Pulang Sabiana. Peggy R yang terakhir titik S. S-nya ada di berapa itu? Negatif 8, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya dari asli joh. Joh. Oke. Jadi aplaus untuk Mas Ridho. Sampai yang ditanyakan ini ya. Coba kita cek untuk jawabannya. Nah, itu B-nya menjadi benar ya. Pahami dulu titik I-nya menjadi 3, artinya kalian sudah memahami tentang konsep untuk menentukan refleks terhadap sumbu X maupun sumbu Y, ya. Oke, setelah ini nanti ada kegiatan diskusi kelompok. Oke ya. Nanti masing-masing kelompok ini akan saya jadikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti silakan untuk dikerjakan masing-masing kelompok dengan berdiskusi. Ada ya? Waktu menghadap semuanya ke sini dulu. Ya. Ya. Kita senam tangan, ya, dengan rambutnya adalah panjang itu, panjang itu pendek, pendek itu panjang, tapi dengan nyanyian, ya. Contoh, kalau panjang berarti pendek, kalau pendek panjang, ya. Contohnya panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, bertepuk tangan. Oke, nah, kita cek ya. 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Bertepuk tangan. Oke, tepuk tangan semua. Silakan boleh kembali. Ya. Sudah agak gimana? Ya, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Nanti, ya, setelah waktu berakhir diskusi, nanti setiap kelompoknya mempresentasikan ke depan. Oke ya, betul ya? Nanti setiap kelompoknya harus mempresentasikan diskusinya. Oke, saya berikan LKPD-nya. Ya, kelompok 1 sini ya.
Ini ada 5 soal ya, nanti waktunya hanya 20 menit. Silakan didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti harus ada yang perwakilan untuk mempresentasikan ya, makanya ini harus diskusi tenanan ya, harus serius. Nanti bagi tugas supaya nanti waktunya ini kelompok 1 silakan dibagi. Ini kelompok 2, ini yang kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5 ya. Silakan kalian di waktunya hanya 20 menit. Nanti silakan untuk mempresentasikan ya, harus teliti ketika mengerjakan. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini adalah soal yang nomor 1 ya. Oke, nomor 1 akan dibagi kelompoknya Mbak Wilda. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pada soal nomor 1 menunjukkan hasil pertemuan angka yang berikut terhadap suhu X. Pada titik A, min 7,5, hasil untuk pencerminan untuk XA akhirnya adalah min 7,5. Pada Kalian silakan sambil dibaca jawaban kalian ya. Nanti kalian
ada yang nggak sama, atur ya. Ya, silakan sambil diperhatikan. Pak, iya silakan dibacakan. Ya. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu soal pada titik A 2,2 cerminan hasil sumber X. A absen adalah 3, silakan nomor 3. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal yang keempat. Ya, silakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah percerminan jaga berisiko terhadap sumber Y. Ke kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang kelima adalah mengalami gambar yang jika diketahui titik B 2,5. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita masuk ke yang berikutnya tentang refleksi dan umpan balik. Ya, nanti kalian ya dari kelompok untuk memberikan refleksi atau kesimpulan dan juga umpan balik ya. Nanti bisa diwakili ataupun semua kelompok menyampaikan. Ya. Yang pertama tentang refleksi atau kesimpulan. Ini perhatikan. Apa saja yang kamu pelajari pada kegiatan pagi hari ini? Ingin menyampaikan? Tepuk tangan. Oke. Mbak Selvi akan mencoba untuk menyampaikan hasil refleksi atau kesimpulan pada kegiatan pada pagi hari ini. Silakan Mbak Selvi disampaikan aja. Yang keras ya. Barangnya. Saya pada hari ini belajar Ku tahu belajar cerminan pada terhadap sumber X dan sumber Y pada bidang tersebut, di mana rumus cerminan terhadap sumber X adalah jika titik awalnya P dalam kurung X, Y, maka bayangannya menjadi P aksen dalam kurung X, negatif Y yang berubah nilai dari Y. Sedangkan rumus pencerminan terhadap sumber Y adalah jika titik awalnya P dalam kurung X, Y, maka bayangannya menjadi P aksen dalam kurung negatif X, Y yang berubah nilai dari X. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan Mbak Selvi. Saya mau menyampaikan tentang refleksi ini. Cukup, ya. Terima sudah dibagi oleh Mbak Selvi tentang refleksi pada bagian ini. Yang kedua, ya, umpan balik. Perhatikan. Bagaimanakah perasaanmu tentang kegiatan pada pagi hari ini? Ada yang mewakili untuk semua kelompok? Oh, Mbak Saret, silakan Mbak dibacakan, ya. Yang keras ya. Yang keras. Perasaan saya belajar hari ini sangat senang dan bahagia karena materi Tepuk tangan untuk Mbak Saret. Kalau dibacakan refleksi dan umpan baliknya, ya. Semoga bisa bermanfaat kita semua, ya. Oke, berikutnya. Nah. Oke, sebelum kita akhiri kalian pada pekan ini ya sama-sama untuk presentasi. Sebelum kita akhiri, mari kita
bernyanyi bersama tentang lagu profil pelajar Pancasila. Ya, cara bareng-bareng. Oke. Ya. Contoh. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada diri. Akhirnya kita sudah materi yang akan datang. Kalian nanti silakan untuk pelajari materi yang translasi atau pergeseran. Ya, kalian cari beberapa sumber, mulai dari buku paket, mulai dari internet, mulai dari YouTube. Ya, jadi kalau nggak ada, belum kita akhiri, mari kita satu kali lagi ya. Nyanyi lagunya adalah apa itu? Lagunya King Kong. Ya ingat ya, King Kong. Oke, supaya kalian tambah bahagia. Ya. Contoh, ingat ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi matanya sipit. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu sikut kemana-mana, rumahnya ikut. Jalan untuk pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Sebelum kita akhiri, mari kita alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ku tahu belajar, bergerak, bermakna. Selamat siang, akses foto. Yang juga Maaf ini ya, mengganggu lagi ya. iya juga. Ini sesi terakhir Pak Siskoto. Oke. Sesi percakapan pasca observasi. Nah, ini kan kemarin Pak Siskoto sudah melaksanakan observasi jelas pakai observasi. Nah, ini kita akan melakukan pasca observasi yaitu evaluasi ya atas jalannya kami sudah saya ada pertanyaan saya tanyakan pertama Pak Sis, bagaimana perasaannya Pak Siskoto setelah melakukan observasi kelas? Alhamdulillah semuanya lancar sampai selesai kita. Ya, tapi ya senang Mas Ed ya. Jalan, karena tentunya untuk persiapan ya. Jadi Pak Siskoto, misalkan diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa sih Pak yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas dan ya, langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan? Terkait dengan area pengembangan ini saya pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Harapannya ya seperti biasa saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya itu, untuk area pengembangan pengetahuan ini saya yaitu untuk menentukan siswa apa sudah mengerti belum terkait dengan fenomena beragam sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua untuk terkait dengan aspek keterampilannya yang anak diskusi
makanya dari saya pribadi bagaimana anak tetap bisa memahami materi dengan apa namanya dengan istilah supaya anak masih paham. Jadi harus mengaktifkan memotivasi lagi Pak ya, semangat lagi. Terus Pak Siswono, apa rencana kedepannya Pak Siswono yang akan dilakukan untuk pembelajaran nantinya? Rencananya saya akan lebih selektif lagi. Terkait apa? Terkait dengan membentuk kelompok, memasukkan dengan gaya belajar anak yang sesuai. Yang visual sendiri, Ya, kemudian audio teori sendiri dan juga yang estetik sendiri, sehingga anak lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajar di Oke, Pak Siswono, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Siswono ini bisa terrealisasikan ya. Terus nanti saya tunggu Pak Siswono cerita-cerita selanjutnya. Ya. Kira-kira Pak Siswono kapan rencana tersebut akan direalisasikan? Ini mau perkiraan saya, karena saya lakukan ketika di semester depan. Kalau sudah KBM nanti kita terapkan kemudian saja. Pak Siswono semoga lancar, Amin, Bu Iba. sukses kerjanya Pak ya. Ya. Mungkin itu saja Pak Siswono percakapan pasca observasi kali ini. Ya saya tunggu ceritanya, semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu Iba. Nah, cukupkan Mas Ed ya. Iya, Ya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ku tahu belajar